balik lagi di Envy Talk, Environment Talk, podcastnya Pilih Green Network. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu satwa kebanggaan Indonesia. Satu-satunya di dunia, cuma ada di Indonesia nih, Komodo. Kalau ngomongin Komodo, apa sih yang kalian kebayang nih Sopil? Apakah hewan purba atau mungkin seram, besar, atau jauh di NTT atau Pulau Flores ya? Kalau ngomongin Komodo itu sama dengan ngomongin tentang rumah yang makin sempit, makanannya makin sedikit, dan juga kita manusia yang makin harus berdampingan hidupnya dengan alam. Karena itu yuk kita kenalan satu-satu sama narasumber kita. Ada Ibu Evi Ayu Arida, peneliti dari BRIN ya. Ibu Evi ini adalah peneliti yang meneliti Komodo sampai ke DNA-nya nih, Sobil, sampai ke genetiknya, kayak seru banget ya. Boleh dong disapa dulu audiensnya Pilih, Sobat Pilih, Ibu Evi. Hai Sopil, saya Evi. Boleh dong mungkin diceritain sedikit Ibu Evi, penelitian apa sih terkait genetik Komodo ini yang Ibu Evi teliti gitu? Biawak Komodo, penelitian saya itu tentang genetika populasinya, ya. Jadi meneliti populasi secara genetis gitu ya. Jadi tujuannya untuk memahami struktur populasi itu sendiri. Nah, kan kita nggak mungkin ya melihat struktur populasi dan memprediksi ya di masa depan gitu tanpa menggunakan DNA. Nah, DNA itu dari satu individu diwariskan ke individu berikutnya, dari satu populasi ke populasi berikutnya. Nah, dari situlah seolah-olah kita mungkin padanannya adalah seperti menghisap gitu ya. Ini kan lagi bulan Ramadan, jadi hisap dan hilal tuh biasa ya diucapkan sehari-hari ya. Jadi kita seperti menghisap gitu ya, menghitung keterancaman atau sehat atau tidaknya suatu populasi itu dilihat dari keragaman genetik. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Tapi kan tadi disampaikan Ibu Evi sendiri, nggak banyak yang tertarik ataupun di Indonesia sendiri nggak ada ya. Kenapa sih Ibu Evi tertarik untuk meneliti genetik Komodo ini? Itulah Mbak, karena nggak ada yang mau, biasanya saya mau gitu ya. Menurut saya ini kesempatan yang bagus untuk mengaplikasikan teknologi gitu ya. Teknik ini digunakan untuk banyak tumbuhan, satwa liar, untuk ternak, untuk pertanian. Banyak sekali menggunakan teknologi ini, DNA ini ya. Tetapi untuk satwa liar ini sepertinya kesulitannya itu adalah ketika mendapatkan sampelnya ya, apalagi Komodo. Jadi menurut saya ini kesempatan yang bagus karena sampelnya sudah ada ya, saya nggak perlu saya nggak perlu cari-cari sendiri, dan saya tinggal mengoptimalkan riset yang berbasis di laboratorium gitu ya. Saya pikir saya mengambil kesempatan dan saya beruntung aja bisa di tempat yang enak gitu ya menurut saya ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, seru banget ya penelitian. Kalau aku dengar sih sebagai orang awam sangat menarik ya Ibu ya. Mungkin kita akan ngobrol lagi saat penelitian Bu Evi lebih lanjut, tapi kita kenalan dulu sama narasumber kita lagi yang ada di ujung. Satunya laki-laki, ada Kang Denny Purwandana ya, dari Komodo Survival Program, atau lebih dikenal dengan KSP. KSP. Boleh mungkin disapa dulu Sobat Pilih Kang Denny. Halo Sobat Pilih, Sopil ya? Iya, Sopil. Halo Sopil. Oke. Aku dengar Kang Denny udah puluhan tahun ya hidup berdampingan sama Komodo nih, bisa dibilang di habitatnya langsung. Iya, lumayan lama sih. Dari 2000. Dikenalkan dengan Komodo itu secara langsung 2001, 14 Maret 2001. Wow, masih ingat ya? Masih pakai penerbangan Merpati Air dari Denpasar ke Labuan Bajo. Dan Bandara Bajo masih satu gedung itu aja gitu. Belum sebesar sekarang. Belum sebesar sekarang. Ya. Pas pertama kali ketemu itu Kang Denny di 2001 ya. Apa sih kesan pertama melihat reptil terbesar nih ya? Saya orangnya penakut soalnya. Jadi kesan pertama itu penakut gitu. Nggak tahu yang lain kalau ketemu Komodo gimana, karena besar. Terus saya kan cuma ngeliat biawak gitu ya. Biawak ya nggak sebesar itu. Ini lebih panjang dari, kalau saya terlentang atau ini ada yang lebih panjang dari saya gitu. Wah, ngeri juga ini, saya bilang ya. Saya dari situ hati-hati aja jalan, apa-apa takut apa. Kadang dia kamuflase soalnya. Sama dengan tanah, atau misalkan kadang-kadang dia mirip dengan pohon yang sudah tumbang seperti itu. Tapi kalau setelah puluhan tahun udah bersahabat dong kan?
Setelah itu dari tahun berapa ya, 2001 sampai 2006, dalam 1 tahun kalender itu 360 sekian, setengahnya itu saya hidup dengan komodo sebetulnya. 100 kali lebih ya pertemuan Iya, selama jadi setahun ya. Kebetulan saya lebih concernnya di ekologinya. Kalau tadi Mbak Evi, saya manggilnya Mbak. Kalau Bu Evi itu dia lebih banyak di hal yang tidak terlihat, harus pakai bantuan. Kalau saya yang kelihatannya gitu. Lapangannya ya kan. Di lapangannya, ya. Oke, podcast kali ini bakal seru banget. Itu dia dua narasumber kita ya, Sopil. Podcast kita bakal seru banget karena kita bakal ngomongin dari dua sudut pandang nih, dari level molekuler sampai level bentang habitat. Kalau gitu kita mulai nih obrolan kita kali ini dengan hal yang paling dasar dulu kali ya, Kang Denny, tentang selama saya repeat lagi kali ya, selama puluhan tahun atau tahunan meneliti komodo di Pulau Flores ya, Kang. Sebenarnya apa sih, Kang, hal yang paling urgent ataupun sekarang keadaannya komodo di sana tuh gimana sih, Kang? Sebetulnya dari semua bentang sebaran komodo itu mempunyai problem ya, problem yang berbeda-beda. Mungkin kompleksitasnya kalau di Taman Nasional Komodo bagaimana dengan perkembangan aktivitas pariwisata yang sangat pesat, kemudian Labuan Bajo dan sekitarnya itu menjadi magnet untuk para pelancong ya. Nah, itu di Labuan Bajo. Sedangkan sebetulnya ada hal yang luput dari perhatian di luar Taman Nasional Komodo. Jadi komodo itu banyak yang tidak tahu ada di sebaran alaminya itu ada di pesisir Flores bagian utara dengan bagian barat selatan. Nah, itu unik sebetulnya. Jadi dia hidup berdampingan dengan manusia juga. Kemudian yang saya alami, yang saya ikuti dari sebetulnya di Flores, fokus kita dari 2012 sih baru mulainya di Flores. Kalau di Taman Nasional Komodo memang dari 2001. Nah, mulai 2012 kita ke Flores. Di Flores itu yang menjadi concern adalah perubahan habitat. Perubahan habitat dari habitat alami menjadi pemukiman, kemudian menjadi lahan-lahan garapan seperti itu. Nah, itu yang menjadi ancaman ya sebetulnya. Kemudian di Flores sendiri kita bisa pastikan bahwa komodo itu populasinya itu tidak bersambung gitu. Nah, jadi ada kantong-kantong populasi yang sepertinya dia memang akan menjadi populasi tersendiri gitu. Nah, itu yang uniknya. Tapi saya berharapnya mungkin itu keunikan itu bagaimana sebetulnya yang terjadi di situ gitu. Apakah sama antara populasi, subpopulasi, metapopulasi mungkin ya kalau saya sebut gitu. Jadi di tiap tempat itu bagaimana kondisi habitatnya, bagaimana kedekatannya dengan warga yang ada di sekitar situ. Menariknya seperti itu sebetulnya. Berarti tadi tantangan utamanya adalah pada perubahan habitat ya? Lebih banyaknya di situ perubahan habitatnya. Perubahan habitatnya menjadi pemukiman, menjadi lahan garapan, khusus yang komodo yang di Flores yang berdekatan dengan Labuan Bajo. Jadi di selatan Labuan Bajo pun ada. Itu mungkin harus disinergiskan dengan aktivitas pariwisata yang makin meningkat juga. Karena pada saat Taman Nasional Komodo jadi magnet, bagaimanapun beberapa habitat komodo di bagian barat Flores yang berdekatan dengan Taman Nasional Komodo itu pasti akan ada tekanan. Nah, tekanannya aktivitas pariwisata, misalkan pembangunan infrastruktur. Jadi itu yang akan menjadi concern bahwa itu adalah penting untuk diperhatikan oleh banyak stakeholder di situ. Berarti kalau misalnya mereka hidupnya udah mulai deket-deket perkampungan, bisa dibilang ya, Kang ya, itu soal ketersediaan mangsa atau makanannya sendiri gimana, Kang? Ketersediaan mangsa jelas kalau dibandingkan di Taman Nasional Komodo jauh. Di Komodo lebih banyak rusa, lebih mudah lah komodo. Kalau untuk di Flores sendiri, rusa jauh lebih sedikit. Nah, itu
Sedangkan kajian-kajian yang sudah dilakukan, kombinasi antara habitat, keberadaan habitat dengan rusa itu yang faktor atau variabel yang menentukan kesintasan dari komodo. Jadi survival dari populasi komodo itu adalah rusa dan mangsa ya, terutama rusa dan habitatnya, kondisi habitat. Nah, yang untuk di Flores sendiri bisa dikatakan komodo habitatnya selain yang tadi saya sampaikan, habitatnya mangsanya juga tidak sebanyak yang di Taman Nasional Komodo seperti itu. Nah, kalau masalah populasi yang terpisah-pisah itu lagi tadi Kang, itu jadi masalah juga nggak sih Kang soal itu? Sebetulnya itu belum butuh kajian variabel tertentu mungkin ya, atau parameter ekologi tertentu yang bisa menyatakan bahwa ini populasinya aman atau tidak gitu. Tapi kalau sementara ini setidaknya kalau stabil saja dulu. Stabil itu sudah bagus gitu. Nah, hanya yang jelas upaya-upaya untuk ke masyarakat, penyadaran seperti itu mungkin yang akan lebih harus intensif dengan mungkin kebijakan tata ruang seperti itu yang menjadi yang menjadi salah satu alasan kenapa komodo nanti bisa bertahan lama seperti itu di Flores. Nah, tadi kan di lapangannya ya, mungkin tadi sempat Kang disinggung juga terkait soal penelitian populasi genetik. Dari Ibu Evi sendiri, apakah sudah pernah ada Bu Evi penelitian tentang populasi yang terpisah-pisah itu punya genetik yang berbeda kah atau seperti apa? Apakah sudah ada atau masih rencana gitu? Ya, kita sudah ya. Sudah. Udah, ya ada sampel saya kerjakan. Kira-kira gitu lah. Ada sampel. Masih ada sampel. Oh, siap. Ya, jadi ini sebenarnya fenomena yang menarik ya, karena kita di Indonesia ini kan kepulauan yang kompleks ya. Ada yang pulau besar, ada yang pulau yang kecil. Nah, Nusa Tenggara Timur nih, ya terutama ini bisa menjadi salah satu kasus mungkin ya. Dengan komodonya ini bisa menjadi kasus bagaimana populasi itu tersebar, terbentuk di pulau, bahkan di beberapa pulau yang ukurannya bermacam-macam. Kemudian di satu pulau yang besar pun itu terdapat kantong-kantong. Itu kan juga semacam pulau. Iya. Jadi ini yang disebut sebagai mungkin ya kata kuncinya adalah struktur. Jadi terpisah-pisah seperti ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Jika pergerakan komodo itu tidak jauh, gitu ya. Jadi aspek ekologinya tetap nyambung di aspek genetik betul. Ya. Jika pergerakannya tidak jauh, jika sifat reproduksinya itu monogami, gitu misalnya, atau poligami, kemudian apakah ada aspek-aspek ekologis lain gitu yang membuat komodo itu tidak bisa bercampur gitu ya. Mungkin bisa bercampur tetapi karena ada kantong-kantong tadi itu apakah menjadi barrier atau penghambat dari peristiwa reproduksi ya. Nah, menariknya lagi nih, apakah sama barrier antara betul-betul pulau ya, pulau yang betul-betul pulau dengan jarak tertentu, air laut yang membatasi, kemudian kantong-kantong di suatu pulau yang besar, apakah sama efeknya? Jadi efek yang saya maksud itu adalah kawin sedara. Cenderung jika satu populasi kawin sedara, maka bahasa Indonesianya genetic fitness gitu ya, bukan fitness yang di gym itu ya. Genetic fitnessnya akan turun karena kawin sedara itu mengurangi keragaman genetik. Kita tahu ya, karena peristiwa reproduksi maka secara genetis kita ini bercampur ya, gennya dari bapak, dari ibu. Nah itulah yang membuat fit karena beragam. Nah ada peristiwa genetik yang aneh di komodo ya. Jadi parthenogenesis ini reproduksi tanpa aseksual gitu ya. Jadi gennya sama dengan ibunya ya. Pasti ya persis dengan ibunya dan pasti jantan ya. Dan kita sudah surplus jantan, kebanyakan jantan kan di komodo ya. Betul. Iya. Nah, itulah. Teorinya masih sama seperti itu. Ya, jadi bagaimana menghasilkan keturunan jika kebanyakan jantan gitu, sedangkan komodo
mungkin bisa dibilang monogami tidak, tapi pada partner yang sama ya, atau yang paling fit ya. Ya bisa seperti itu atau mungkin itu mekanisme ekologi juga, karena sepemahaman kami itu kalau top predator itu pasti ada faktor pembatas yang akan menyebabkan dia jumlahnya harus sedikit gitu. Iya, betul. Nah, jadi dan uniknya kalau komodo sendiri itu satu-satunya di dunia predator top yang bukan mamalia, bukan hewan berdarah panas. Jadi itu unik. Tidak ada mamalia predator di sana kan, di Flores itu untuk yang jadi yang mengalahkan komodo nggak ada. Nggak ada Gitu, ya. Ya manusia aja ya. Nah, itulah. Manusia mau ngeliat. Iya mamalia. Ya, jadi Si ada berarti kan di atas ya kan. ya, tapi kita nggak boleh sehewan itulah ya. Kan namanya juga manusia. Jadi peristiwa-peristiwa aspek-aspek ekologis ini ya yang membuat jadi menarik. Apakah secara genetis gitu ya, komodo itu keragamannya semakin meningkat atau tetap saja ketika terjadi kantong-kantong tadi ya. Sementara kalau di level pulau ya seperti Pulau Komodo sendiri Ya, island geografi. itu kan keragamannya relatif tinggi ya. Relatif, saya bilang relatif, nggak tinggi tapi relatif tinggi lah dibandingkan dengan pulau-pulau yang kecil, dibandingkan dengan pulau sebesar Flores tetapi terfragmentasi gitu kan. Iya. Nah, itu menariknya itu. Sedangkan di Flores sendiri ada kantong-kantong. Ketika tidak ada koridor gitu ya yang memfasilitasi komodo jantan untuk berpindah, biasanya jantan ya yang berpindah ya. Iya, jantan lebih. Ya belum emansipasi mereka kayaknya. Ini jantan yang selalu pindah tempat dan ketika musim kawin dia akan menginisiasi gitulah kira-kira. Nah itulah Mbak menariknya ya. Ini mungkin sesuatu yang pelik yang tidak hanya dengan satu paper saja atau tidak hanya dengan satu pendekatan saja ya, genetik saja bisa dipecahkan. Ini sebenarnya dengan kantong-kantong ini apakah fit atau tidak fit? Kalaupun fit, seberapa jauh fitnya keragaman ini sustain ya, sampai muncul nanti tanda-tanda suatu populasi itu misalnya ya jangan sampai ya terserang penyakit atau mungkin tidak sakit tetapi individunya kurang fit gitu ya, misalnya mungkin badannya jadi kecil-kecil atau jantannya jadi kecil-kecil kurang besar sementara betinanya masih sama ya, misalnya seperti itu. Jadi banyak hal yang mengindikasikan selama ini belum kita lakukan ini fitness dalam arti di beyond genetics. Kalau kita bisa menghitung secara genetik tidak fit, tetapi ketidakfitan suatu individu atau populasi ini apakah sudah tergambar gitu ya dari profil misalnya fisiknya atau perilakunya komodo ya. Jadi genotipnya kita tahu, fenotipnya ini apa yang nggak fit ini apa. Pasti banyak lah ini generasi muda nih. Ayo. Bukan ada penerusnya. Betul-betul molekuler sekali ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut sama kamu. Cuman Nggak takut ya. Cuman pipet aja, nggak lihat hewannya. Tapi saya dapat satu istilah baru, population fitness tadi itu. Oh ya, fitness. Berarti tadi yang bisa aku tangkap ya, Bu Evi, kalau misalkan terjadi banyak perkawinan sedara ya dalam kantong-kantong tersebut, nantinya justru si komodo ini bisa jadi tidak fit, kemudian genetiknya dan juga bisa dibilang melemah ya sebagai predator gitu. Amit-amit bisa jadi mungkin dia terserang penyakit atau hilang atau mungkin seperti itu. Jadi yang kita sebut kepunahan itu tidak ya ini kita bicara kepunahan sendiri agak mengerikan ya, agak mengerikan. Kita bicara kepunahan itu mungkin tidak massal ya, tidak langsung hilang semua ya, satu populasi di alam itu nggak langsung hilang, tapi tanda-tandanya bisa dilihat di suatu populasi yang keragaman genetiknya rendah. Jadi seperti di Gili Motang, Nusa Kode gitu ya. Saya nggak tahu kalau fenotipnya seperti apa lebih kecil atau kurang fit atau seperti apa. Cenderung lebih banyak yang kecil sih. Yang fenotip ya, fenotip penampakannya gitu, morfologinya ya lebih banyak yang kecil. Tapi ada beberapa memang yang besar juga. Ada yang besar, hanya kalau mungkin dilihatnya dari
perbandingan rasio antara panjang kepala dengan lebar kepala itu di pulau kecil di Limotang dengan Nusa Kode itu lebih banyak yang rasionya hampir mendekati dewasa yang di Komodo mungkin kurang lebih ya seperti itu. Jadi makanya ada paper kita yang pygmy Komodo atau apa yang apa dwarf Komodo itu tahun 2000-an sih yang jelas. Komodo yang ukurannya lebih kecil ya dari yang Iya, seharusnya untuk mungkin di ya. pulau-pulau kecil Pulau gitu. kecil. Nah itu bisa jadi terindikasi karena adanya mungkin perkawinan saudara itu mungkin Mbak atau Nah, ini kita belum tahu. Belum ada lagi ya. tahu. Oke, ini Apa? menarik untuk ini. Apakah fenotip yang kecil berarti genetiknya relatif kurang fit gitu ya? Ataukah ada faktor lain? Nah, sebelum kita tahu faktor lain itu juga mempengaruhi fenotip ukuran tubuh yang kecil di pulau kecil, kita tidak bisa langsung berkesimpulan bahwa itu karena genetiknya kurang fit gitu ya, hanya keragamannya rendah gitu ya. Jadi harus ada analisis yang mengkorelasikan, membuktikan bahwa Panas dia kan. Iya tapi menarik ya betul. lu kurang ngomong apa tadi? Korelasi antara apa genetik Betul, dengan antara keragaman genetik genetik yang dengan- rendah dengan fenotip yang Ukuran yang cenderung ya kecil. tubuh yang kecil ya. Misalnya saja ini bisa jadi suatu topik tesis ini. ya atau mungkin kombinasi antara sedikitnya rusak di pulau kecil dengan haplotype seperti ini genetik seperti ini itu akan menambah perbedaan yang lebih jauh misalkan dengan pulau besar secara fenotipnya mungkin Ya, itu kan bisa bisa saja seperti Bisa itu. saja dari resource ya, pakan yang kurang, Betul. misalnya mangsa yang kurang, bisa jadi ya banyak hal ya. Tapi dengan apa keragaman genetik yang rendah itu sudah suatu indikasi awal bahwa populasi itu rentan terhadap perubahan, bisa macam-macam perubahannya, perubahan iklim atau perubahan habitat tadi ya. Jadi Banyak ya faktornya ya Bu ya. ya, ini menarik nih, harus banyak yang mau. SP mungkin tertarik untuk mulai ngelit bikin paper kali ya Kang. Kalau paper sebetulnya itu roh kami sih sebetulnya ada beberapa publikasi yang kita yang udah publish ya Udah publish, oke. publikasi nanti bisa dilihat di komododragon.org Oke, boleh ya, ada sampai mungkin. publication itu udah yang jelas itu kerjasama dengan stakeholder dengan mitra dari pemerintah juga Balai Taman Nasional Komodo dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT juga. Oke. Nah kalau ngomongin populasi nih tadi kayaknya kalau misalkan komodo aku sempat baca ya dari paper dari penelitian-penelitian populasinya sebenarnya cenderung meningkat gitu ya kalau melihat dari hanya jumlah. Tapi kayaknya kalau ngomongin populasi ataupun konservasi nggak bisa hanya ngomongin populasi dalam jumlah ya. Apa sih hal penting lain mungkin Bu selain jumlah yang bisa menentukan kalau populasi ini sudah stabil gitu, populasi komodo itu stabil selain jumlahnya? Dari sisi genetik ya, Genetik. ini sebenarnya hal yang mengilhami banyak, biasa aja lah, yang mengilhami banyak peristiwa di dunia gitu ya, antara kuantitas dengan kualitas. Kalau tadi kan jumlahnya kuantitas, kualitas. Bagaimana kita mengakses kualitas atau fitness dalam hal ini ya, komodo, yaitu menghisapnya dengan melihat keragaman genetiknya, ya, menghitungnya dengan itu ya. Jadi indikasi ini belum tentu benar, seperti kita menghisap kapan jatuhnya 1 Syawal itu belum tentu benar. Tapi kalau tidak dihitung kita tidak bisa memperkirakan gitu ya. Perkiraan itu namanya juga perkiraan, tidak pasti ya. Tapi kita memperkirakan fitness atau apa ya bahasa Indonesianya ya, performa terbaik dari suatu Populasi. bisa individu, bisa populasi. Jadi itu diperkirakan atau diindikasikan dengan keragaman genetik gitu ya, kira-kira ya. Jadi indikasi bahwa rentan itu misalnya komodo, individu komodo tidak saling kawin atau kawin tetapi dengan yang itu saja. Jadi akan seragam gitu, begitu seragam. Nah itulah kita tinggal menghitung waktu mungkin ya.
Kapan ini munculnya penyakit? Atau kapan ini munculnya individu yang rentan terhadap perubahan iklim misalnya ya. Tidak bisa lagi misalnya berburu mangsanya misalnya sampai segitunya ya. Iya. Seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau misalkan berarti data genetik ini sendiri penting banget ya Bu buat dimasukkan ke dalam strategi konservasi komodo. Nah, kita mengejar hasrat. Iya, yang suka konservasinya. Ya memang genetik ini saya katakan salah satu dari aspek atau faktor yang perlu dikaji sehingga bisa memberikan gambaran tentang survival ya, kesintasan suatu populasi lah ya, kita sebut populasi komodo itu satu populasi utuh begitu ya. Jadi selain genetik tentu saja ada faktor-faktor yang lain ya. Tadi Kang Dene menyebutkan tidak ada manusia, tidak ada mamalia yang lain sebagai predator ya. Tapi kita ingat faktor terpenting di situ mamalianya adalah kita. Manusia. Adalah manusia. Bagaimana manusia menjaganya atau membinasakan populasi itu. Jadi faktor-faktor sosial tadi ya seperti pembangunan infrastruktur untuk pembangunan pariwisata ya. Pariwisata kan untuk kita ya. Manusia kan, bukan untuk komodo kan. Nah, hal-hal semacam ini itu jauh lebih kuat sebenarnya daripada faktor-faktor misalnya kerentanan komodo. Jadi faktor genetik penting, tetapi itu satu dari sekian faktor yang perlu kita perhatikan, terutama faktor diri kita sendiri sebagai pengelola atau pembinasa. Nah, itu pilihan kita, bagaimana kita menyikapi itu gitu ya. Tapi kalau tidak ada genetik, kita tidak penghisap gitu lah Mbak. Intinya begitu. Mungkin bisa nyambung kan tadi terkait soal pengelolaan ruang ya Kang di sana dan juga kebijakan mungkin bisa. Ya sebetulnya saya nggak tahu Mbak, ada teori yang disebutkan kepunahan itu kan sebetulnya ada gitu kan, kepunahan spesies itu Pak. Ya. Jadi sebetulnya tugasnya kita itu hanya bagaimana menghentikan, kalau bisa menghentikan kan kepunahan, atau setidaknya menurunkan percepatan kepunahan tersebut gitu. Kalau misalkan kecepatan kepunahannya itu tinggi, bagaimana kita memperlambatnya gitu sampai beberapa generasi peradaban mungkin masih bisa lihat komodo kan, itu kan sebetulnya tugas kita di situ. Dan saya sepakat yang disampaikan oleh Bu Evi tadi. Jadi faktor manusia meskipun tidak ada dalam piramida makanan sebagai predator puncak, tapi sebetulnya itu yang akan menentukan banyak bagaimana komodo ke depannya seperti itu. Karena saya yakin dan mungkin kita sepakat pertumbuhan populasi dunia ini kan lumayan cepat gitu ya. Nah itu yang dengan pertumbuhan populasi yang cepat, kebutuhan kita akan sumber daya alam juga kan itu akan makin meningkat juga gitu. Paling solusinya yaitu dia kebijakan tata ruang dan sebagainya itu yang mungkin sudah ada tapi perlu sinergi aja gitu, mungkin seperti itu. Oke, kalau dari masyarakatnya sendiri gimana Kang? Kan juga pasti komodo banyak yang ada masyarakat. Ada nggak sih Kang peran ataupun mungkin yang kita bisa lakukan untuk membuat masyarakat sekitar tuh justru membantu gitu konservasi komodo di kawasan? Ya, kalau untuk beberapa praktek yang dilakukan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo sebetulnya bisa diadopsi, tapi tidak berarti itu bisa berlaku untuk semua tempat di Flores. Nah, ada tempat di Flores yang dulu menganggap bahwa komodo itu hama sampai dibunuh ada, tapi kebetulan waktu itu tahun 2016 kami ada mendapatkan dukungan pendanaan untuk multidisipliner, pendekatan multidisipliner. Jadi kita melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, awareness ke masyarakat di utara Flores. Itu ada perubahan-perubahan, mungkin tidak bisa terlalu kuantitatif ya di sini, tapi yang jelas ada kesadaran masyarakat bahwa hati-hati misalkan kalau di jalan raya kadang-kadang komodo ada juga lewat-lewat seperti itu yang pertama. Kemudian
kalau misalkan ada komodo yang masuk ke sekitaran penggembalaan ternak hewan di sana, itu mereka musir seperti itu. Sebetulnya ada kearifan lokal di Flores Utara. Kalau boleh saya sebutkan mungkin di Sambinasi ya, di Riung. Jadi di situ ada suku Bar yang melakukan kegiatan. Sebetulnya mereka mengambil dari alam gitu, mengambil berburu gitu. Tapi itu mereka ternyata sepakat untuk tidak terlalu intensif lagi berburunya secara adat gitu. Jadi karena apa yang diburu itu adalah makanannya komodo juga gitu, seperti itu. Nah, itu yang berperan. Tapi itu pun tidak luput dari dukungan-dukungan mitra lain atau stakeholder atau pemerintah. Nah, itu yang sebetulnya kita butuh kita integrasikan. Nah, kalau tadi disebut serak, mungkin di situ akan muncul nanti di serak itu tugasnya siapa atau setidaknya aware lah kita bagaimana untuk menyiasati itu. Oke, nah berarti emang nggak bisa sendiri ya Kang ya, butuh. Sangat tidak bisa sendiri, bahkan saya pun butuh Bu Evi untuk mengetahui lebih rinci gitu kan di situ. Untuk penelitian pun seperti itu, ya, memang butuh sokongan, dukungan banyak kolaborasi pihak. ya kan di antar pihak. Nah, tapi tadi ngomongin komodo yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Ada nggak sih kan perilaku yang berbeda nih antara komodo yang hidup di Taman Nasional dengan komodo yang hidup dengan masyarakat? Di Taman Nasional Komodo pun sebetulnya mereka berdampingan ada yang dengan masyarakat. Cuma kalau dari paper yang kita sudah publish itu di leading sama Ardian Tiono waktu itu. Kalau misalkan cari ininya Ardian Tiono et al gitu. Nah itu ada kecenderungan kalau komodo ini kajiannya di Taman Nasional ya. Kalau misalkan komodo yang hidup di sekitaran pemukiman atau ada pos ranger pos jagawana, itu sebetulnya ada pengaruh kepada tingkat kesintasannya. Nah, kemudian yang jelas variasi di dalam populasinya itu kurang seimbang. Jadi lebih banyak yang dewasa, sedangkan yang medium sama yang kecilnya lebih jarang gitu. Itu sebetulnya mungkin ada hal yang tidak seimbang. Nah, dan less worriness. Ya, jadi dia kayak mungkin beberapa turis kok ini diem aja komodo gitu yang di tengah. Ini sebetulnya nggak bahaya. Nah, sebetulnya itu yang buat saya sendiri itu menakutkan gitu. Kalau buat saya, karena itu bukan perilaku aslinya, bukan perilaku alaminya gitu. Iya, benar. Kalau saya bandingkan gitu ya di Flores, meskipun jarang, sebetulnya saya kalau dilihat dari perilaku saya lebih lega kalau di Flores. Karena komodo pasti akan menghindar manusia kalau ketemu gitu. Nah, itu saya alami di Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo pas awal-awal seperti yang saya sampaikan. Saya itu kan penakut ya. Saya pernah satu waktu terpaksa harus jalan ke tengah hutan dan sendiri gitu. Saya harus sendiri. Saya berpapasan, berhadapan gitu. Dragon encounter gitu. Dragon encounter. Jadi pas berhadapan begini, saya lari, dia juga lari gitu. Jadi pas saya kirain ngetir, padahal dia juga jadi ada berarti ini yang liar sekali gitu. Nah, itu sebetulnya itu mungkin yang akan lebih nyaman ya kalau buat saya. Mungkin untuk satwa lainnya saya yakin mungkin akan seperti itu juga. Kalau yang liar itu pasti akan menghindar manusia gitu. Kalau yang nggak liar gimana, Kang? Yang nggak liar ya biasa aja, diam aja. Kalau waktunya kepanasan dia ya cuma nutup mata begini gitu aja. Nggak takut sama sekali mah. Nggak takut. Nah, itu yang malahan itu yang mengkhawatirkan kalau buat saya. Tiba-tiba dia, karena kan oportunis sekali. Iya. Oh iya betul. Oportunis. Dia sekalinya ada kesempatan. Kenapa saya bilang oportunis? Beberapa kali itu saya ngeliat ada burung gagak yang hinggap di tunggul kayu gitu ya. Dia nyoba juga, tetap nyoba juga.
Dia memang seperti itu gitu. Diam-diam menakutkan ya. Oke, jadi yang justru dekat dengan masyarakat atau pemukiman tuh mereka lebih apa ya, lebih Mungkin bisa dilihat data kalau konflik antara komodo dengan manusia itu sebetulnya sekarang makin meningkat angkanya. Nah itu saya lupa lagi jumlahnya, apakah itu warga atau, tapi di situ salah satunya warga, ada juga turis. Itu yang fatalnya berapa itu bisa dilihat lagi datanya. Seperti itu. itu karena mereka apa namanya, si komodo yang menyerang atau diprovokasi atau gimana Kang? Macam-macam. Oh, Macam-macam, ada komodonya nyerang. Kalau yang saya hafal kronologis paling didengar paling sama gitu ya, dari ada dulu turis yang nyoba foto terlalu dekat seperti itu kan yang membahayakan, dan dia nggak mengindahkan saran daripada pemandunya. Nah itu yang akhirnya terjadi terjadi kejadian gitu. Karena mungkin lihat komodonya nggak ini kali kan, karena dia diam nih. Nah itu lihatnya santai sepertinya tidak berbahaya gitu. Betul, iya. Dia justru mendekat, jadi tidak justru perilaku itu sebenarnya nggak cuman mengkhawatirkan bagi si satuannya, bagi manusia juga ya kan. Kita jadi sama-sama takut nih. Saya nggak bisa menyeragamkan ya, kadang-kadang itu subjektif juga. Cuma kalau buat dari sisi saya pribadi itu sangat mengkhawatirkan gitu. Nanti takutnya semua orang mikirnya ini ternyata nggak apa-apa. Itu yang butuh dimitigasi juga untuk beberapa tempat wisata gitu, seperti itu. Bagaimanapun itu satwa liar ya. Judulnya kan satwa liar ya. Mereka liar ya. Iya. Itu yang bisa kita banyak ini ya, mungkin sosialisasi ataupun edukasi. Tepat ya, awareness-nya gitu, bahwa walaupun mereka terlihat diam, terlihat ramah sepertinya, tapi kita tetap harus waspada gitu. Betul. Kadang kan kalau namanya wisata ya kan, penasaran gitu, kalau bawa kamera nih, aduh pengen dong foto dekat atau mungkin foto sebelahan gitu. Iya, seperti itu. Banyak sebenarnya kejadian kan. Soalnya nggak mungkin tiap saat bisa ke situ. Apalagi jauh banget dari Taman Nasional. Belajar ya. Orang yang diam itu lebih berbahaya daripada yang iya betul. Berlaku sebenarnya di semua spesies. Ramadan nih kayaknya. Ramadan. Oke. Nah, kita sebelum lanjut kita mau kuis dulu nih Sopil. Kita mau kuis nanti tentang mitos ataupun fakta. Aku akan bertanya ke Kang Denny ataupun Bu Evi masing-masing gitu, nanti menjawab apakah kalimat ataupun sesuatu yang aku sampaikan, pernyataan itu adalah sebuah mitos atau fakta. Gitu. Nah, kita mulai dulu dari Ibu Evi kali ya nih. Ini mitos atau fakta ya? Kalau komodo itu punya, kayak udah pernah dibahasnya tadi. Komodo jantan itu punya 2 organ reproduksi, itu mitos atau fakta ya Bu? 2 ya. Menurut saya itu 1A 1B. Jadi sini 1 atau gimana? 1 tapi terbelah 2. Gimana ya? Itu saya nggak bisa bilang 2, itu bukan 2 set itu. 1A dan 1B menurut saya. Oke, jadi 1 ya bukan 2 ya Bu. 1 pasang itu. Sepasang ya. Sepasang. Nah, berarti itu mitos. Nah, terus selanjutnya kalau secara genetik itu nggak ada perbedaan antara komodo di pulau komodo di Taman Nasional ataupun di luar Taman Nasional. Itu mitos atau fakta ya? Jawabannya pasti rumit ya. Ya. Karena secara genetik kita tidak pernah sama. Tidak bersama. Kembar pun tidak sama, kecuali klon. Iya ya. Gitu ya, kecuali klon. Gitu. Jadi Oke. Kenapa nih Kang? Secara genetik tidak pernah sama. Secara genetik. Iya, saya misalnya dengan saudara kembar saya pasti berbeda. Kan sama kalau di cloning ya Bu. Kalau di klon baru sama persis. Oke. Ya. Terus katanya daerah komodo itu mengandung senyawa antimikroba yang sangat kuat, benar nggak Bu? Darahnya, antimikroba. Darahnya sebenarnya saya kurang mempelajari yang ini ya. Bukan antimikroba, tetapi antiinflamasi. Saya tahu ya, yang setahu saya.
antiinflamasi. Zat antiinflamasi itu strukturnya dibuat dari struktur di darah komodo. Gitu ya. Jadi pernah ada paper sampelnya itu dari kebun binatang di luar negeri. Kemudian di situ disintesis. Jadi paper itu hanya mengamati komposisi darah itu ya. Gitu. Terus saya lupa ini kimia sekali nih. Lalu dibuatlah gitu struktur antiinflamasi, saya lupa, yang polanya diambil dari darah komodo. Jadi sintetis ya, bukan darah komodo mengandung antiinflamasi, tetapi zat antiinflamasi ini dibuat berdasarkan pola yang ada di darah komodo. Nah, saya ingat namanya DRGN1 gitu ya. Oke, seperti yang tadi mitos. Nah, terus ini mungkin yang terakhir, nenek moyang komodo katanya berasal dari Australia, benar nggak sih? Yang sejauh ini yang bisa dipastikan ya, nenek moyangnya dari Australia karena di sana ada fosilnya. Kemudian ada nenek moyangnya, juga ada kerabatnya yang terdekat secara genetik gitu ya. Jadi dari Australia. Jadi nenek moyangnya di sana mungkin komodo seperti yang sekarang atau ancestornya komodo. Kemudian dia split gitu ya. Yang satu jadi Varanus varius di Australia, yang satu jadi komodo. Jadi ancestornya itu sudah punah. Yang ada di Indonesia sekarang itu komodo turunan dari ancestor itu ya, dari nenek moyangnya gitu ya. Jadi fakta ya kalau misalkan komodo itu nenek moyangnya emang dari Australia. Sejauh yang kita ketahui. Jadi kita gitu Iya. iya fakta. Oke. Kalau ada fosil lain mana tahu. Mungkin beralih ke Kang Denny. Ini mitos atau fakta nih? Kalau komodo itu bisa berlari lebih cepat daripada rata-rata lari manusia. Kalau tergantung, kalau dengan Usain Bolt mungkin saya manusia rata-rata ya. Saya belum tahu rata-rata manusia berapa. Iya. Tapi yang jelas komodo itu bisa berlari sampai kira-kira 18 km per jam seingat saya itu. Tapi jaraknya tidak jauh gitu. Mungkin hanya beberapa puluh meter atau belas meter saja. Karena kan energi yang dibutuhkan oleh dia secara fisiologis kan itu tidak punya tertutup oleh tidak ada, kalau kepanasan sedikit energinya itu mengatur energinya akan lebih susah lagi gitu, cepat kepanasan seperti itu. Tapi seenggaknya kalau sama saya atau Kang Denny mungkin kita kalah atau gimana? Saya yang jelas kalau sprint di tempat yang berbeda gitu, saya mau, tapi kalau sprint sebelah Resiko. iya. Oke. Tapi beberapa yang kejadian kami dikejar gitu dalam jarak pendek itu ada sih dikejar, entah beberapa alasan gitu, beberapa alasan, misalkan dikejarnya mungkin bau amis atau habis pegang ikan seperti itu bisa saja terjadi gitu, seperti itu. Pernah dikejar? Pernah loh, saya sudah lebih dari 3.000 kali ngurus komodo. 3.000. Pasti pernah dikejar ya? Pasti. Oke, terus nih selanjutnya mitos atau fakta kalau anak komodo itu lebih banyak menghabiskan waktu di pohon? 1 tahun pertama ya. Oh iya? Iya. Kenapa Kang? 1 tahun pertama itu secara alami memang setelah menetas post hatchling itu akan langsung naik ke pohon. Itu secara alami akan menghindar dari predasi sih sebetulnya. Predasi. Tapi bukan artinya di atas aman dari predator juga gitu. Karena ada burung-burung predator yang bisa raptor. Yang besar sekali saya belum nggak terlalu yakin ya. Saya perkiraannya kayak Flores? Bukan. Kayak ghost hawk yang ukuran hampir kayak alap-alap, tapi yang lainnya di kanopi itu dia. Nah, itu saya curiganya ke situ gitu. Karena kita pernah nemu anak komodo yang mati, hilang sebagian ininya, kayaknya udah dimakan apa. Kalau di bawah itu pasti akan dikanibal gitu. Paling besar. Kanibal, ya. Jadi
lebih dari 1% dari dietnya komodo itu komodonya sendiri. Seperti itu. Karena itu pernah kejadian saya pernah radio tracking hatchling anak komodo. Sore udah diikutin sama yang ukuran 1 meter. Besok pagi sinyal radio tracking itu transmitternya muncul dari perut komodo yang ya. Jadi yang si komodo yang kecilnya itu udah tapi transmitternya masuk dan masih transmit gitu itu kurang. Dan keluar lagi. Saya udah kehilangan karena dia lumayan Bu. Lumayan harganya. Tapi dia makannya hanya anaknya saja atau seumuran itu mungkin satu remaja dewasa? apapun kalau iya. punya kesempatan. Wow. Jadi pernah dalam satu kejadian gitu, ada komodo besar itu gigit ekor komodo yang ukuran medium. Jadi ada komodo kalau 2 atau 3 kali ya saya ketemu komodo yang ekornya hampir nggak ada gitu. Ada. Tapi itu alami gitu, alami. Mungkin itu yang saya sebutkan tadi itu mungkin mekanisme populasi supaya tidak menjadi banyak gitu karena mereka kan top predator. Terus ini yang terakhir, perubahan iklim termasuk kenaikan air laut itu adalah ancaman terbesar bagi rumah komodo. Itu benar nggak sih, Kang? Secara kasat mata agak susah sih, agak susah terlihat. Tapi kalau saya pribadi hampir semua habitat komodo itu pasti di pesisir ya, pesisir. Meskipun di Taman Nasional Komodo itu bisa sampai ke ketinggian 700 meter, itu masih ada 700 meter. Hanya karena saya lebih banyak di pesisir, beberapa lokasi kenaikan air laut itu kayaknya udah terjadi gitu. Karena ada beberapa pemukiman pesisir, kalau sudah pasang tinggi, sekarang sudah masuk di rumahnya. Jadi suku-suku Bajo kayak di Pulau Longos itu udah ngerendam kakinya gitu. Kalau udah pasang tinggi pas purnama atau pas bulan baru seperti itu. Cuma sejauh ini apakah betul-betul memberikan imbas ke populasi komodonya sendiri, saya nggak tahu itu. Apakah komodo itu bergeser, tapi kan itu masih dalam pasang surut ya. Iya. Oke, nah itu juga pertanyaannya. Ibu Devi, terima kasih. Itu dia Sopil, mitos ataupun fakta tentang komodo. Jangan dipelintir lagi nih ya Sobat, jangan salah lagi. Oke, sebenarnya kita akan mulai ngebahas, tadi kan sempat dibahas serak-serak nih. Apa sih sebenarnya serak komodo ini? Mungkin Kang Lini lagi buka. Enggak. Mungkin Kang Lini boleh sedikit jelasin sebenarnya serak ini. Serak itu sebetulnya isinya itu ya dari judulnya kan strategi ya, aksi konservasi. Sebetulnya itu dokumen untuk panduan sebetulnya. Panduan bagaimana pihak-pihak yang terlibat, yang harus dilibatkan, atau mungkin yang sudah terlibat tapi nggak nyadar mereka itu sudah terlibat atau belum sebetulnya di situ gitu. Jadi itu adalah panduan bagaimana caranya kita setidaknya yang saya sampaikan tadi mungkin kalau bahasa nyantainya gitu, bagaimana memperlambat percepatan kepunahan komodo ini, mulai dari siapa yang berperan untuk awareness, siapa berperan untuk membantu Bu Evi dalam ya mungkin siapa gitu karena tadi belum ada katanya generasinya, siapa yang membantu. Nah itu berbagi peran saja. Kalau dari pemerintah mungkin UPT Balai Taman Nasional Komodo dengan KSD mungkin akan menjadi leading di lokusnya masing-masing pemerintah daerah. Panduan saja sih sebetulnya supaya terintegrasi, sinergis dan semua bisa memahami tujuan akhirnya adalah komodo ini bisa lestari seperti itu. Oke, nah. Serak komodo ini kan aku baca 2025-2035 ya Kang. Kenapa jarak waktunya 10 tahun? Mungkin indikatornya di situ kita bisa ngelihat dari 10 tahun itu proses-proses yang terjadi ya. Kalau mungkin ini akan berbeda dengan gajah. Mungkin karena gajah itu hamilnya aja 24 bulan katanya. Kalau nah itu kan setiap taksa akan berbeda, tapi mungkin untuk komodo
kalau 5 tahun mungkin terlalu pendek juga. Jadi bisa dilihat parameternya. Misalkan populasi komodo lebih nyaman kita ngelihat trennya dalam waktu lebih dari 5 tahun ya, 10 tahun lah. Jadi kita lihat 10 tahun ini gimana nih fluktuasinya. Nah, itu. Mungkin khusus untuk kebetulan komodo itu kan siklus reproduksinya annual. Nah, ya annual. Jadi saya pikir kalau dibikin tahunan itu masih 10 tahun karena itu datanya setidaknya untuk dari sudut pandang kami yang monitoring populasi gitu misalkan. Itu kalau melihat datanya hanya 1-2 tahun kayaknya agak kurang confident kita menentukan baik itu untuk pemegang kebijakan misalkan ini dalam kurun waktu 10 tahun fluktuasinya seperti ini, naik kecenderungannya. Kalau turun berarti strateginya harus apa, seperti itu. Nah, kalau dari Kang Denny sendiri sebagai orang lapangan bisa dibilang ya Kang, apa sih, ini kan nanti acaranya adalah sosialisasi dokumen serak ya Kang ya. Itu apa sih harapan Kang Denny nih setelah disosialisasikan, harapannya apa gitu Kang ke depannya? Harapannya itu yang jelas kalau untuk di Flores sendiri gitu ya, di Flores sendiri awareness masyarakat itu lebih baik dari sebelumnya gitu. Kemudian tanpa kita komporin lagi, masyarakat itu mau terlibat secara aktif sebetulnya. Nah itu yang harapan saya sih sebetulnya kalau untuk di community seperti itu. Dan satu hal mungkin beberapa habitat-habitat yang tersisa ini gitu, itu setidaknya bisa diselamatkan, atau habitat-habitat yang dulu rusak kalau bisa ya kita perbaiki seperti bagaimana, dan itu jelas tidak bisa sendiri gitu ya. Nah tadi Kang Denny sempat menyebutkan masyarakat, ada kan masyarakatnya yang ikut terlibat nanti dalam sosialisasi ini? Sepertinya idealnya harus ada ya. Mungkin harus entah ada. perwakilan atau kelompok masyarakat. Iya mungkin nanti itu sebetulnya yang saya pernah sampaikan. Dokumen ini tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada kalau tidak ada sosialisasi ke pihak-pihak terkait, masyarakat juga mungkin salah satunya di situ. Karena yang hidup berdampingan. Nah itu maksud saya, yang langsung hidup dengan sebelah-sebelahan. Oke. Kalau dari Ibu Emi sendiri sebagai mungkin peneliti ya, setelah sosialisasi ini dilakukan, dokumen serak ini di-share gitu ataupun dibagikan, apa sih mungkin harapan atau output yang Ibu Emi harapkan gitu? Outcome mungkin ya, outputnya mungkin data kita ya. Tapi dengan serak ini harapannya kita jadi lebih, kita sebagai mungkin yang terlibat mengelola mungkin ya Kang ya, kita jadi lebih paham tentang spesies ini dan menghargai keberadaannya di Indonesia. Pariwisata tidak akan semaju ini tanpa biawak yang satu ini ya. Biawak besar. Ada biawak yang lain mungkin tidak terlalu menarik. Itu sebetulnya harus dikasih kesadaran. Jadi kita karena kita lebih paham, mungkin kita akan jadi lebih menghargai keberadaannya ya. Jadi kalau sampai komodonya punah, tidak ada lagi di situ, apa yang akan kita tonjolkan? Mungkin pasir putih atau yang lain mungkin masih, atau ya secara budaya menarik, tetapi tidak akan jauh lebih menarik ketika tidak ada komodo atau biawak terbesar di dunia ini. Saya pikir pemahaman yang komprehensif ya, yang holistik ini entah sampai kapan nanti, tapi kita akan menuju ke situ ya. Jadi bukan hanya komodo ada di situ ya sudah, biarin aja gitu. Sudah dari nenek moyang kita ada di situ, nanti akan terus ada di situ, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi harapannya memang dari sosialisasi dokumen serak ini lebih banyak yang aware ya, tadi seperti Kang Denny sampaikan, kalau komodo ini amit-amit sampai nggak ada, nggak cuman ekosistem ataupun lingkungan terpengaruh, tapi kehidupan kita sendiri juga ya sebagai manusia gitu. Mungkin Kang Denny boleh sedikit menjelaskan apa sih yang akan terasa sama kita nih, misalkan kalau amit-amit komodo ini nggak ada gitu, yang terjadi langsung gitu, yang kita rasain apa sih nanti? Kalau yang paling nyata mungkin orang pergi ke Taman Nasional Komodo mau lihat apa? Udah nggak ada komodo. Nah itu aja sih kalau menurut saya, mau lihat apa gitu. Terus ya sejauh ini tuh jadi salah satu di antara beberapa satwa yang menjadi
apa ya, ikonnya kita lah gitu, sampai ya karena misalkan kita yang, kalau saya pelaku wisata ya saya bisa hidup misalkan karena ada komodo juga seperti itu. Dari kata-kata simpel itu aja mungkin itu yang saya mikir, oh berarti harus tetap ada gitu. Iya. Jadi justru sebenarnya kita juga manusia bergantung ya sama keberadaan mereka. Sangat bergantung sekali. Tapi kalau secara misalkan ilmiah ataupun genetik sendiri ya Bu Evi, kalau misalkan komodo ini hilang, ada nggak sih pengaruhnya ke kita sebagai manusia? Secara genetik itu evolusi itu di ujung itu ada kepunahan pasti. Nah itu maksudnya yang saya tanyakan tadi, kepunahan itu kan ada gitu kan sebenarnya. Iya, di ujung evolusi pasti ada kepunahan, ada kemunculan spesies yang baru. Itu mungkin sudah biasa ya di dunia biologi evolusi ya. Ini kan relik evolusi nih komodo ini. Tapi saya cenderung menjawabnya ke arah yang politis mungkin ya. Atau geopolitik ya. Itu saya nggak pakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Kalau sampai komodo nggak ada, itu national shame, malu kita, nggak bisa jaga, ya nggak bisa jaga. Yang kita punya nggak bisa jaga, yang ya harusnya jaga siapa ya, kita sendiri, masa orang lain gitu loh. Aib nasional gitu ya. Ya betul. Aib nasional ya. Ya. Aib nasional internasional. Aib global ya. Aib Aib global itu. Aib global. Aib global, terutama nasional ya, karena harusnya kita yang menjaga, gagal menjaganya. Aib nasional bener, Kang. Sorry aku ke Inggris-Inggrisan. Nggak apa-apa. Saya juga ke barat-baratan, dari Jawa Barat kan saya. Orang Sunda. Oke. Ini pertanyaan terakhir boleh Kang Dini juga Mbak Evi, mungkin pesan terakhir atau misalkan pesan yang disampaikan ke masyarakat ini secara umum lah, penonton kita kan sangat umum gitu. Apa sih gitu tentang komodo gitu, apa yang harus kita lakukan ataupun apa yang harus kita perhatikan gitu kan. Wah, coba dari Mbak Evi suhu saya dulu aja ini. Saya nggak mau yang muluk-muluk ya, ini kan podcast kalau bisa menyentuh berbagai lapisan ya. Harapannya. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang komodo, ikuti podcastnya Pilih. Kita akan sampaikan informasi-informasi mau ilmiah, mau cengengesan. Tapi saya serahkan ke teman-teman di Pilih ya. Kalau mau tahu lebih banyak, di sinilah tempatnya. Berarti kita akan ngobrol lagi deh kayaknya, ada Iya. seri-seri itu kita boleh. Oke. Boleh. Kang Dini silakan. Harapannya ya, apa yang bisa? Harapan, pesan apapun. Kalau pesan saya sih apa ya? Kita ada gitu, manusia itu ada, sebetulnya tugasnya adalah untuk menjaga ciptaan Tuhan gitu. Dan menjaga ciptaan Tuhan itu salah satunya adalah dengan menjaganya itu istilahnya itu bagian dari ibadah kita gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Kang Dini, Bu Evi sudah menyempatkan waktu ke sini, sudah berbagi ilmu ya sama kita Sopil. Mungkin semoga bisa ada seri-seri berikutnya ya, kita ngobrolin lebih panjang. Selain komodo mungkin satu-satu lain Mampir ke sini. Oke. Saya masih terbatas di komodo aja ini. Komodo juga belum kita bahas semuanya nih Kang. Mungkin nanti kita bisa bahas boleh, lebih dalam. ya. Aduh. Oke, boleh. Oh gitu, itu dia podcast kita kali ini. Sopil, terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau yang bisa aku simpulkan mungkin ya, konservasi komodo ini nggak bisa dilakukan sendiri ya. Kita butuh banyak peran para pihak. Mulai dari pemerintah, terus juga kita mungkin sebagai LSM ya Kang, terus juga peneliti dan juga masyarakat yang baik ada di Flores langsung ataupun kita masyarakat umum ya Kang. Kita pemerhati umum. betul, ya. Kita bisa bantu dengan menyebarkan informasi-informasi yang faktual, tentu yang fakta ya Kang, tentang komodo. Biar lebih banyak yang aware, lebih banyak yang melindungi ataupun mendukung konservasi komodo ini. Kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan juga jangan lupa juga kalau kalian komen-komen di bawah pendapat kalian nih soal komodo dan juga obrolan kita kali ini gimana sih? Menurut kalian penting nggak sih konservasi komodo? Aku tunggu komentarnya ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.